RO kan pada saat perjalanan cerai kemarin, persidangan kemarin, berjalan itu juga ditandatangani Gonogini, ya. RO mendapatkan 2 aset, klien kami mendapatkan 2 aset. Tetapi aset yang didapat RO adalah aset yang clean and clear, tidak ada permasalahan di bank, ya. Ternyata yang diberikan kepada klien kami ini bermasalah di bank, yang nilainya cukup fantastis, ya. Klien kami tidak mau terseret lagi dengan pusaran itu. Klien kami dengan finansial yang sudah mandiri, ya, klien kami lebih baik pindah untuk mencari apa? Mencari kebahagiaan dengan anak-anak, ya. RO kan pada saat perjalanan cerai kemarin, persidangan kemarin, berjalan itu juga ditandatangani Gonogini, ya. RO mendapatkan 2 aset, klien kami mendapatkan 2 aset. Tetapi aset yang didapat RO adalah aset yang clean and clear, tidak ada permasalahan di bank, ya. Ternyata yang diberikan kepada klien kami ini bermasalah di bank, yang nilainya cukup fantastis, ya. Klien kami tidak mau terseret lagi dengan pusaran itu. Klien kami dengan finansial yang sudah mandiri, ya, klien kami lebih baik pindah untuk mencari apa? Mencari kebahagiaan dengan anak-anak, ya. Sehingga mohon dihormati saja prosesnya bagaimana dengan bank, yaitu urusan nanti kami, lawyer yang menangani, ya. Yang penting Bu Wenda tidak mau lagi ditarik-tarik kesannya ini masih punyanya RO segala macam, itu sebenarnya sudah clear. Tetapi nggak tahu siapa yang memframing, siapa yang membalikan, seakan-akan klien kami sangat bergantung dari rumah itu. Tidak, malah yang ada sekarang klien kami ini mendapat informasi bahwa klien rumah itu sudah harus dilelang, ya. Jadi klien kami tidak mau dong diberikan Gonogini yang seperti itu, ya. Jadi ya sudahlah, nggak mau ambil pusing. Klien kami sudah hidup dengan anak-anaknya, dan juga terkait perpindahannya pun sudah diinformasikan kepada mantan suaminya. Saya Ya. sudah cek gitu, saya juga udah kasih alamatnya, pasti dong dimanapun kan itu ayah dari anak-anaknya. Jadi saya tidak pernah menutup gitu gimana anak-anak mau ketemu. Saya selalu tanya lagi gimana ayah jadi tidak ketemu gitu. Tapi karena belum ada respon, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi hari ini siap ketemu sama Pak Ruben sendiri? Tidak ada alasan untuk tidak siap. Anak-anak tuh happy ketika perpindahan dari rumah sana ke sungai ke sini. Seperti apa pandangan makanya? Pasti butuh perjuangan saya, ya, untuk menjelaskan kenapa harus pindah gitu. Saya akan menjelaskan seminim mungkin gitu, sebaik mungkin tanpa menyinggung satu sama lain gitu, dan akhirnya kita sudah pindah. Tapi ketika respon sudah diberitahu ke RT sendiri, tanggapannya seperti apa? Bahwa sudah dikasih tahu alamatnya dan belum direspon, jadi saya Bunda itu kemarin Bang Binala itu mengatakan hari Senin itu bilang belum diberitahu. Kalau Bunda nginfonya tuh hari apa? Sebelum Senin atau? Coba ditunjukin deh. Atau memang dari sebulan yang lalu? tapi ada alamatnya. Udah ditutup aja. Nggak usah di aja, disensor aja Bun. Ada udah di WA sama klien kami ke mantan suami, ya, ke ayahnya anak-anak. Itu berapa lama Bunda nyari rumah baru itu? Mungkin agak susah juga. Launchingnya mungkin sejak kapan Lumayan Bun? susah ya gitu. Jadi ya wow. Pertimbangannya apa Bun ke rumah yang sekarang? Apakah pasti lebih dekat? Agak naik dikit Pak. Nggak ada alamatnya. Dari YouTube ini juga sudah. Oh iya. Kaget saya. Diangkat dikit dong, diangkat dong. Jaksel, pokoknya Jaksel. Jangan gerak-gerak. Bang, kalau ada keputusan lelang berarti ada proses 21. dulu Bang terhadap rumah yang dilandak Bang. Oke. Udah. Jadi gini, kawan-kawan. Klien kami dari awal, ini kita bicara Gonogini ya, kita nggak bicara soal mediasi sekarang berarti ya. Kita bicara Gonogini. Gonogini ini sebenarnya sudah sepakat di notaris, sudah ditandatangani oleh RO dan klien kami, Sarwenda. Ya. Klien kami awalnya hanya minta 1 rumah, ya, yang di BDN. Kan ada 4 rumah, ya. Klien kami hanya minta 1 rumah. Tetapi ternyata hasil kesepakatan dua-dualah biar adil. Ini clear, nggak ada masalah, ya. Tapi setelah ditandatangani, setelah berjalan, tiba-tiba ini kita tidak menyudutkan siapapun ya, ini fakta ya. Bang Minola boleh menyampaikan fakta, kami juga boleh dong menyampaikan fakta ya. Pada saat selesai ditandatangani,
berjalan dibagi 2 rumah, ternyata rumah yang ditempati, yang ditinggali, ternyata ada sangkutan hutang yang luar biasa besar. Ya, yang mana ternyata sebelum ditandatangani kesepakatan itu sudah ada hutang itu, dan ternyata itu juga belum dibayar, Jadi belum dari clear. Agustus 2024. Nah, sehingga makanya sudah ternyata kami dengar sudah ada proses untuk lelang. Nah, itu yang membuat klien kami kaget. Ya, artinya harusnya itu disampaikan di awal semua, ya, bahwa seperti itu, ya. Tapi nyata-nyatanya tidak dibayarkan. Ya, klien kami tidak mau berisiko dong, ya. Ada anak-anak di dalam, klien kami harus hidup dengan ternyata gono gini yang dibagi, ya, yang dibagi ternyata kita kasih ke klien Bank Minola clear, tidak ada jaminan terhadap aset yang kita serahkan. Tetapi yang untuk klien kami itu malah dengan hutang. Ya, bayangkan, ya. Maksudnya kami mungkin tidak menyalahkan itu, ya, tetapi itu situasinya, ya. Dan sekarang yang lucu, kenapa sih yang sudah disepakati pembangunan rumah, yang disepakati bahwa pembangunan rumah besarnya sekian, sekarang dibuka-buka kembali sama pihak mereka, ya, melalui kuasa hukumnya, bahwa pembayarannya sekian ke almarhum sekian, bahkan dipelintir lagi bahwa 11 miliar itu jasa kontraktor, padahal itu dengan 11 miliar itu sebenarnya bukan cuma jasa tapi material segala macam, tapi dipelintir lagi. Ini kan kita melihat mau memframing lagi, ya, tapi kan sebenarnya itu semua sudah diklirkan dengan apa? Dengan kesepakatan akta 39, sudah dengan notaris. Harusnya tidak lagi bicara ke sana, karena sudah ada kesepakatan. Kenapa dibicarakan lagi? Saya yakin niatnya untuk menjatuhkan, ya, tapi klien kami berkali-kali meminta untuk tidak lagi mempersoalkan, ya. Sudahlah, biar saja, ya, mau satu-satu. Bang, ketika di notaris itu udah ada. Ya. Nah, lalu terkait dengan proses yang sudah mau dilelang ini, sebenarnya klien kami dengan itikat baik, ya, saya menghubungi Bank Minola untuk oke deh, dari hutang yang sudah ada kita bagi 2. Awalnya mau, tapi ternyata belakangan tidak mau, minta klien saya yang bayar semuanya. Begitu klien saya membayar semuanya, menyanggupi membayar semuanya, tahu-taunya mereka bilang, ya sudah, bayar semuanya plus uang yang dulu pernah dibayarkan juga dikembalikan ke pihak klien Bank Minola. Saya pikir hal-hal itu kan nggak pantas lah, gitu, ya kan. Ini kan sudah dibagi dengan jelas, 2 untuk pihak mereka, 2 untuk kita. Tapi ternyata ditinggalkan dengan hutang. Hutang ini pun sudah mau dibayar dengan klien kami, tapi mengelak lagi, mengeles lagi. Jadi kami berpikir maunya sebenarnya apa, gitu, ya. Nah, proses ini yang sebenarnya saya berharap tidak lagi dipelintir-pelintir, ya. Klien kami sudah sangat bijak lah untuk pindah saat ini dengan situasi seperti itu. Belum ditambah lagi ada beberapa hari lalu kedatangan apa? Ya, debt collector, ya. Saya nggak sebutkan debt collector itu mencari siapa, tetapi kok semakin tidak aman, ya. Yang pasti bukan dari klien kami debt collector itu datang, ya, karena mencari orangnya tidak ada di situ. Yang ada di datanya debt collector tidak ada di situ, tapi kami tidak mau menyampaikan siapa, ya. Artinya rumah itu sudah sangat tidak nyaman, ya, dari pihak-pihak tertentu yang terus aja ada, sedangkan klien kami berpikirnya pada saat pembagiannya itu sudah clear, 2 untuk RO, 2 untuk klien kami itu sudah clear. Ternyata ada seperti ini, ya. Jadi klien kami lebih memilih untuk pengen hidup tenang saja, ya, pengen hidup tidak lagi dikait-kaitkan bahwa klien kami numpang segala macam, ya. Itu menurut saya karena ada provokasi dan karena ada framing tidak benar, sehingga netizen juga terbawa, ya. Ya sudah, nasi sudah jadi bubur. Klien kami juga menilai netizen ini sebagai kontrol sosial, ya. Netizen juga buat klien kami itu sangat dihormati oleh klien kami, tapi sekali lagi itu faktanya, ya. Kenapa pindah? Bang, artinya ketika kemutan panas nih kamarnya. Ya, tadi kan sempat ada narasi bahwa debt collector yang mana sih yang datang, gitu kan? Itu juga bawa nih, ini masih hangat, belum lama, ya, kira-kira 11 Juli. Iya. Kita nggak bermain narasi, kalau kita bermain fakta bahwa apakah benar ada debt collector datang ke rumah. Lihat, ya. Naik lagi, Bang. Diangkat, Bang. Ya, diduga debt collector memang datang ke rumah menyampaikan adanya tagihan. Tahan, Bang. Tahan ya, Bang.
Ini tanggal berapa ya nih kamera CCTV-nya? Tanggal 11 Juli ya. Ya 11 Juli. Lebih kurang ada 5 orang. Nah, lihat datangnya jam berapa coba? 21.52. Ya, situasi-situasi yang tidak aman seperti ini yang tidak baik bagi anak-anak, ya. Jadi debt collector menagih apa ya Bang? Kalau boleh Mobil dijelaskan, atau- Bang? Ya, kami nggak bisa sampaikan. Kami Nanti belum bisa sampaikan di sini. Yang pasti ada pihak-pihak lain lah yang terus mencari orang lain yang nggak ada lagi di rumah itu gitu. Ya, tapi saya nggak bisa sampaikan siapa karena nanti kami dipikirkan menyudutkan satu pihak. Ya. Nah, terus yang terpenting juga klien kami juga sudah clear dari awal Januari sampai sekarang biaya nafkahnya sudah untuk anak semua sudah ditanggung oleh klien kami sendiri. Ya. Jadi dari pihak Bank Minola menyampaikan menunggu klien kami tetap menafkahi anaknya sendiri, dan mulai ke depan juga ya klien kami tidak lagi mau disangkut pautkan terkait dengan bahwa klien kami meminta nafkah kepada mantan suaminya. Itu biar nanti urusan mantan suami dengan anaknya langsung saja, sehingga tidak dipelintir lagi bahwa klien kami ini masih mengejar-ngejar soal nafkah untuk kepentingan klien kami. Tidak, nanti akan silahkan, kami akan coba berkomunikasi, silakan aja langsung dengan anak saja supaya tidak dipelintir lagi. Karena apa? Klien kami selama 6 bulan kemarin sudah mandiri secara finansial juga, ya, dia bisa membiayai semua, les semua dia bayarin untuk anak-anaknya, dia bekerja sana sini juga gitu ya. Jadi jangan lagi dibalik bahwa ada permintaan nafkah anak itu kepada suami untuk kepentingan klien kami, tidak ada sama sekali, dan sudah dipastikan untuk ke depan silakan saja nanti bapaknya bisa membuat rekening untuk anak-anaknya langsung saja, berkomunikasi langsung sehingga tidak dipelintir lagi, karena klien kami ini hanya menyampaikan, dan kami mungkin tidak dari mulut klien kami tapi dari mulut kami hanya menyampaikan kemarin bahwa nafkah terhadap anak itu kan kewajiban secara undang-undang ya dari bapak kepada anaknya ya, tapi itu bukan permintaan klien kami, itu permintaan undang-undang dan itu faktanya seperti itu ya. Tapi klien kami tidak mau lagi dipelintir bahwa nanti seakan-akan klien kami tidak. Nanti silakan saja antara bapaknya dengan anaknya langsung saja, apakah dalam bentuk rekening sendiri silahkan. Klien kami tidak mau disangkut pautkan ya. Terkait nafkah yang sedang berjalan itu semuanya sekarang ditanggung oleh klien kami sebagai ibu dari awal. Sebagai seorang ibu yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan, saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini, saya nggak mau gitu. Jadi saya juga akan berusaha kok. Ya, selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Jadi rumah juga semuanya. Jadi ya lebih baik doakan saya sehat supaya saya bisa menjaga anak-anak saya. Bun, tadi ke-trigger pas Bang Kris bilang bahwa mungkin ada Yeye jadi terungkit-ungkit ya Bun, belum lama juga Yeye kan baru setahun ya, mungkin itu jadi tadi bikin Bunda akhirnya nggak bisa nahan air mata nih Bun. Nah itu yang saya mau tanggapi ya dengan sangat tegas ya. Pertanyaan saya begini, kalau orang tua kita punya pengalaman, punya keahlian di bidang pembangunan, apakah itu merupakan suatu aib? Itu yang saya mau tanya. Lalu ketika orang tua kita membangun rumah untuk kita, sepasang suami istri menggunakan jasa orang tua kita, apakah itu suatu aib? Saya rasa itu bukan aib ya. Justru andil daripada almarhum sangat besar gitu loh bagi klien kami dan mantan suaminya. Itu karya terakhir dari almarhum ayah klien kami. Jadi jangan membawa narasi, jangan membawa ke arah pertarungan narasi lah. Mari kita bisa lebih bijak, hormati proses persidangan ini, fokus kepada hak asuh anak, jangan ke hal-hal yang lain menjadi dibawa-bawa seperti itu. Itu saya rasa tidak bijak lah. Saya rasa tidak bijak untuk hal tersebut ya. Dan gini kawan-kawan ya, perlu dipahami juga, mungkin ini buat masukan juga kepada kuasa hukum RO, bahwa semakin ibunya anak-anak ini terus dipojokkan ya, disakiti, kita sebagai seorang anak pasti akan membela mati-matian lah ibu kita ya.
Jadi hati-hati juga kalau nanti terus-terusan ya di framing, dibalikan, diputerbalikan sesuatu yang nggak benar, yang membuat klien kami terus menangis dan anak-anaknya melihat, anak-anaknya juga makin tidak sayang nanti dengan orang yang memojokkan klien kami. Saya tidak bilang siapa ya, tapi anak-anak ini pasti akan membela ibunya. Dan kalau tahu yang memojokkan adalah A, ya pasti anak-anak juga tidak akan pernah bisa sayang dengan A itu. Ya, jadi tolong sudahilah. Ya, framing, penggiringan opini yang menurut saya tidak pas, ya, yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun juga, ya itu kasihan nanti klien kami ujungnya, ya. Itu jadi ya kita sudahi dululah terkait penggiringan opini. Sudah ada untuk hak asuh, sudah ada ranahnya. Nanti terhadap Gonogini, yuk kita ada ranahnya lagi, monggo silakan kita buka lagi, mungkin dengan gugatan Gonogini ya silakan, ya. Tapi prinsipnya klien kami pengen hidup tenang, ya. Silakan tadi dikembalikan lagi ke publik bisa melihat ya, yang memberikan narasi-narasi terus-menerus begitu ya, bisa ditanyakan tujuannya apa sih? Kalau tujuannya hak asuh anak kan sudah ada medianya. Lalu narasi lagi, harta, rumah dibawa orang tua, ini tujuannya apa? Ya publik yang menilai lah tujuannya apa, ya. Oke, makasih Bunda. Ini kan bisa dibilang memulai dengan hidup baru di rumah yang baru ya Ci. Mungkin apalagi kan mulai kerja baru lagi Ci. Ada rasa ketakutan nggak sih? Apalagi kan sebelum-sebelumnya sempat yang kita tahu kan sempat memanas sampai masyarakat ada aksi boikot Cici nih. Gimana nih Ci mungkin Cici sendiri untuk bangkit lagi Ci? Mohon doanya. Doanya terbaik. Mohon doanya aja. Oke. Oke, kasihan Bunda panas. Makasih Bunda. Iya, Makasih Bang. HP-nya panas.